Baik, pada tutorial ini akan dibahas penggunaan fungsi logika if dan ifs. Jadi kedua fungsi ini sama-sama berfungsi untuk melatih fungsi logika, ya. Khususnya logika if bertingkat. Kita punya tabel seperti ini. Jadi ini adalah grade nilai untuk 10 siswa. Nah, di sini ada nilainya, kemudian akan kita tentukan grade. Dengan kriteria sebagai berikut. Jadi kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 90 A, lebih besar sama dengan 80 B, lebih besar sama dengan 70 C, lebih besar sama dengan 60 D, dan jika lebih kecil dari 60 E. Solusinya kita bisa menggunakan dua fungsi ini, yaitu if dan ifs. Oke, kita langsung saja ke fungsi if. Jadi kita tempatkan fungsi untuk menentukan fungsi if ini di sini ya, di grade. Nah, rumusnya adalah ketikkan sama dengan, kemudian if. Nah, di sini ada keterangan logical test. Jadi sel acuan yang akan dijadikan referensi apa? Di sini kita berdasarkan nilai. Nah, jadi selnya menunjuk ke sel F6. Jadi jika nilai F6, oke, kondisi pertama lebih besar, ya, sama dengan 90, maka nilainya adalah A. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi kondisi value-nya. Jika sama ya, kondisinya ke F6 juga, F6 lebih besar sama dengan 80, maka nilainya adalah B. Oke, dan seterusnya. If lagi, jika F6 lebih besar sama dengan 70, maka nilainya adalah C. Oke, lanjutkan. Jika F6 lebih besar sama dengan 60, maka nilainya adalah D. Dan kondisi terakhirnya, jika tadi tidak memenuhi semua syarat ini atau nilainya lebih kecil sama dengan 60, langsung ke kondisi terakhir atau kondisi false-nya. Itu adalah E. Oke. Kemudian kita cek di sini if-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka kurung tutup terakhir di sini adalah 4 juga. Oke, seperti ini. Nah, jadi nilainya 95, maka otomatis adalah A. Kita tarik ke bawah. Oke, ini nilai tertingginya 95, nilai terendahnya adalah 45. Jadi kalau kita rubah misalnya ini nilainya adalah 70, contoh, maka otomatis akan berubah jadi C. Nah, itu penggunaan fungsi logika if ya. Jadi if-nya menggunakan if bertingkat. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi if. Apa bedanya? Kalau fungsi if di sini, jadi fungsi if ini memeriksa salah satu memeriksa apakah satu atau lebih dari satu kondisi diamati atau tidak, dan mengembalikan nilai yang memenuhi kondisi true pertama. Jadi perbedaannya nanti di fungsi if ini logikanya harus disebutkan gitu ya. Jadi kondisi terakhirnya nilai false-nya juga harus disebutkan. Oke, jadi contoh seperti ini. Jadi outputnya nanti hasilnya sama seperti ini ya. Oke, jadi rumusnya seperti ini, sama dengan ifs. Oke. Nah, di sini logical testnya kita mengarah ke sama ya tadi ya. Nah, ini ya. Oke, jadi ke nilai. Jadi jika L6 lebih besar sama dengan 90, maka kondisinya adalah nilainya adalah A. Oke, kemudian lanjutkan ke kondisinya. Jadi tidak perlu pakai if lagi karena sudah diwakili dengan ifs. Oke. Jadi masuk ke menu ifs. Oke, jadi kembali lagi ke L6 ya. L6. Nah, ini lebih besar sama dengan 80, maka nilainya adalah B. Oke. Kemudian L6 lebih besar sama dengan 70, maka nilainya adalah C. Oke. L6 lebih besar sama dengan 60, nilainya D.
Nah, kondisi terakhirnya harus disebutkan lagi. Jadi kita tidak bisa langsung seperti ini. Misalnya ya. Kayak kita kalau seperti ini nanti muncul error ya. Nah, seperti ini nggak bisa. Jadi harus disebutkan lagi kondisinya. Oke, jadi kita harus menyebutkan kondisinya di sini. Tadi kondisinya setelah ini adalah L6 ya, lebih kecil dari 60, maka nilainya adalah langsung di sini E. Oke. Jadi kondisi terakhir harus disebutkan. Nah, tarik ke bawah. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita rubah, ini 70 jadi C. Ini 45 kita rubah 95 ya, jadi A. Nah, jadi itulah perbedaannya. Jadi di logika if ini fungsinya kondisi terakhir atau false-nya disebutkan tanpa perlu kita mengulang lagi rumus ini ya. Nah, sedangkan di logika ifs ini kondisi terakhirnya harus disebutkan. Oke. Jadi silakan dipilih salah satu fungsi saja. Oke. Nah, sebagai tambahan di sini kita tambahkan fungsi conditional formatting. Jadi kalau yang nilai grade-nya A ya, nanti kita kasih warnanya misalnya biru ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Masuk ke menu conditional formatting, kemudian iGlass0 equal to. Nah, ini kita pilih A ya. Oke, kita kasih warnanya biru. Oke, biru biru muda. Jadi yang nilainya A, maka otomatis warnanya biru. Kita rubah misalnya ini 99. Ya, seperti ini ya. Baik, demikian tutorial penggunaan ifs dan ifs.